kita melihat komposisi nasabah yang saat ini ada di Bank Raya, berapa persen yang di dalamnya adalah UMKM? Dan apakah semuanya sudah mengadopsi teknologi digital atau menurut Bapak ini masih harus diperkenalkan lagi? Baik, makasih Mbak Anneke. Jadi kalau saya bicara dari sisi outstanding kredit kami saat ini, itu totalnya 6,8 triliun. Kemudian kalau kita melihat dari komposisi UMKM itu sendiri, itu dari periode ke periode mengalami peningkatan. Peningkatannya cukup signifikan. Contohnya di tahun 2022, itu sekitar 19% porsi UMKM kami terhadap total kredit. Kemudian di 2022 itu meningkat 29%. Kemudian di 2024, di Q3 di bulan September itu sudah menjadi 32%. Artinya sudah terjadi peningkatan yang cukup signifikan di situ. Nah, tren ini dengan nanti bahwa kami akan mengembangkan bisnis digital lending yang sektornya nanti UMKM, kami harapkan porsi ini tentunya akan semakin meningkat. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan tadi menarik terkait dengan adopsi teknologi. Kalau saya melihat data lagi yang tadi, yang terkait dengan BPS tadi, ada 66 juta sebaran UMKM, itu yang sudah efektif melakukan adopsi teknologi itu sekitar 12%. Artinya apa? Masih ada porsi yang besar sekali untuk kita garap ke depan agar mereka melek teknologi. Kemudian kalau kita melihat data dari Google dan Temasek di tahun 2023, di sana dinyatakan bahwa apabila UMKM terhubung dengan platform digital, maka dapat menghasilkan peningkatan pendapatan itu sekitar 26%. Jadi ini menarik sekali. Nah kemudian bagaimana peran kita nanti ke situ, terutama dari Bank Raya. Dengan proses digitalisasi yang kita lakukan, kita akan memberikan pendampingan kepada para UMKM untuk mendigitalisasikan dari proses bisnisnya, dari proses marketingnya. Nah sehingga mereka sudah melek teknologi. Dengan demikian maka ini menjadi pangsa pasar yang menarik sekali untuk perbankan digital, khususnya Bank Raya, untuk melakukan pengembangan dari pendanaan UMKM itu sendiri. Melalui apa? Melalui platform-platform digital. Bisnis prosesnya pun kita lakukan secara digital dengan semangat tadi yang saya sampaikan. Smaller, faster, shorter, demikian. Itu Mbak Anneke. Baik, dengan semangat yang masih membara ini ya Pak, kalau kita melihat akhir tahun 2024, evaluasi Bapak sendiri terhadap kinerja dan juga pencapaian Bank Raya seperti apa? Kalau kita melihat data di Q3 2024 ya, semua aspek yang ada di Bank Raya itu tumbuh. Mulai dari asetnya, mulai dari pinjamannya, kemudian termasuk di savingnya, termasuk di transaksinya. Nah, tren ini kan tren yang sangat bagus untuk kita tingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Terutama khususnya nanti menghadapi tantangan di tahun 2025. Nah, kalau boleh saya kutip angkanya ya, Mbak Anneke. Di September 2024, Bank Raya telah menyaluran kredit digital sebanyak 13,7 triliun. Ini disbursement. Kemudian tumbuhnya, tadi sudah saya sampaikan, secara year on year itu di 72,5%. Outstanding yang dihasilkan itu masih kecil, sekitar 1,8 triliun. Tapi peningkatannya sudah 90,4%. Kemudian laba bersih yang dihasilkan, itu growth-nya sudah di 130,9%. Atau 33,9 miliar kalau kita melihat data di bulan September yang sudah kami publish. Nah, profitabilitas ini secara konsisten mengalami peningkatan. Ini yang harus kita pertahankan. Nah, kemudian yang menariknya lagi dari sisi CIF kami, customer kami juga mengalami peningkatan itu sekitar 18% dari 773.000 saat ini menjadi 911.000. Dan yang saya sangat salut adalah terkait dengan tren transaksi digital itu sendiri. Kalau di Raya Apps kami sudah tercatat kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Dari tadinya 1,3 juta transaksi, saat ini sudah di 2,6 juta transaksi. Kemudian kalau kita melihat dari average payment transaksinya per bulan juga mengalami peningkatan. Dari yang tadinya 65.000 per bulan, saat ini menjadi 285.000 per bulan atau mengalami peningkatan 338%. Nah ini kan suatu fondasi yang bagus untuk kita kembangkan, apalagi kalau kita bicara CAR. Jadi CAR kami sehat di 42,36%.
Jadi kami mempunyai ruang untuk melaksanakan ekspansi khususnya kepedulian kami terhadap UMKM. Demikian, Mbak. Baik, dengan kinerja yang cukup baik di 2024, lalu persiapan seperti apa yang sudah dilakukan Bank Raya untuk memasuki 2025 ini? Apakah ada catatan tertentu mungkin untuk manajemen? Kalau kita melihat apa yang sudah kami lakukan di 2024, tadi saya sudah sampaikan dari sisi numbers-nya ya, dari sisi angka-angka kinerja. Apa yang sudah bagus tentunya akan kita tingkatkan. Kami sudah melakukan itu di saving maupun di lending. Nah kemudian terkait dengan bahwa ke depan bank ini harus memenangkan persaingan, maka jawabannya tentunya dari sisi inovasi. Ya, di gimana nanti Bank Raya melakukan inovasi terkait produk-produknya yang relevan dengan kebutuhan customer saat ini maupun yang akan datang. Misalnya dari sisi saving, kami sudah melakukan inovasi di situ. Bagaimana kami sudah punya saku-saku yang relevan dengan kebutuhan customer saat ini. Misalnya ada saku utama, itu tujuannya untuk transaksi. Kemudian ada saku budget, ini untuk mengelola pos-pos keuangan. Kemudian ada saku pintar, itu untuk investasi tabungan dalam jangka waktu tertentu. Ada saku jaga, ini tujuannya untuk emergensi. Kemudian pengembangan inovasi berikutnya ada di saku bisnis. Nah, saku bisnis ini sudah bisa memisahkan antara keuangan pribadi sama keuangan bisnis dari customer kami. Nah, itu menjawab seperti yang tadi saya sampaikan, ada kerentanan di UMKM sendiri terkait dengan manajerial, terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah, kalau pengelolaan keuangan sudah kita dampingi, kita edukasi, pemisahan antara pribadi dan bisnis sudah terjadi, saya pikir ketahanan UMKM ini akan semakin meningkat. Gitu, Mbak Anake. Nah, kemudian di sisi lain untuk ke komunitas, kami juga ada saku bareng ini. Sehingga masing-masing itu bisa melihat apa yang dilakukan di komunitas tersebut terkait dengan pengelolaan keuangannya. Nah, kemudian dari sisi lending, kami juga sudah melakukan inovasi-inovasi. Di usaha produktif ada 2 produk yang kami bisa pakai untuk pendampingan UMKM. Ada Pinang Performa, ada Pinang Maksima. Ini pembiayaan sektor produktif yang berbasis ekosistem supply chain. Kemudian apabila ada kebutuhan konsumtif, kami punya Plexi. Nah, pinjaman Plexi ini sudah ada sekarang di Raya Apps kami. Jadi customer sudah nggak usah bingung-bingung lagi. Cukup buka Raya Apps, di situ ada Pinang Plexi kami. Kemudian untuk hubungan dengan partner, dengan fintech, kami sudah ada pinjaman Connect. Dan ada satu produk champion kami yang namanya Dana Talangan yang saya sampaikan tadi. Nah, itu merupakan produk champion yang saat ini memang kami kelola dengan sangat baik karena itu menjadi booster pertumbuhan kami ke depan. Nah, kalau di Dana Talangan itu sendiri, dari sisi disbursement-nya, sekarang sudah mencapai 11,8 triliun. Ini peningkatannya sekitar 69%. Apabila kami melihat dari sisi outstanding kami di Dana Talangan sudah meningkat sekitar 195%. Saat ini outstandingnya di 580 miliar. Memang kalau kita bandingkan antara disbursement sama outstanding, itu kelihatan kecil sekali, karena sekitar 5%. Artinya apa? Betapa nanti bank digital dengan konsep digital yang Raya sekarang terapkan akan menjadi sangat-sangat efisien. Kenapa? Karena kami sudah tidak lagi mengejar outstanding yang besar. Kami mengejar disbursement untuk menghasilkan profit yang lebih tinggi. Dengan recurringnya nanti pencairan, karena ini jangka waktunya kan mingguan, 2 mingguan, maksimal 1 bulan begitu. Nah, dengan seperti itu, dengan kami melakukan disbursement yang berkali-kali tentunya akan menghasilkan pendapatan atau profit yang lebih tinggi lagi tanpa adanya outstanding yang tinggi. Demikian, Mbak Andre. Baik, menarik sekali Pak Bagus. Tapi kalau kita kembali lagi berkaca pada situasi global, terutama di 2025, yang masih diwarnai ketidakpastian, belum lagi kalau kita mengingat BI sebenarnya sudah memangkas suku bunga, tapi kemudian mempertahankan suku bunga gitu. Banyak yang menganggap mungkin pemangkasan suku bunga di 2025 ini tidak akan secepat yang kita harapkan. Apakah menurut Bapak ini akan memberikan dampak signifikan juga untuk pergerakan dan rencana-rencana Bank Raya? Ini menarik banget ini. Karena di satu sisi pemerintah sudah mengeluarkan instrumen pemangkasan dari sisi suku bunganya. Harapannya kan terjadi penurunan suku bunga yang dampaknya nanti dari sisi pertumbuhan kredit. Di sisi lain ini yang kita garis bawahi adalah ketidakpastian yang Mbak Anneke tadi sampaikan. Sehingga apa nanti yang akan kita lakukan ke depan, bagaimana kita tumbuh, tapi tumbuhnya berkualitas.
Sehingga tren pertumbuhan yang sudah terjadi di 2024 tentunya akan kami teruskan dengan strategi yang saya sebutkan tadi. Khususnya di eksploitasi. Kenapa? Karena kami ingin membangun pondasi yang kuat terlebih dahulu sebelum kita terjun ke pasar bebas. Nah, pada akhirnya kita terjun ke mass market, maka yang kita lakukan adalah penguatan dari sisi business enabler kami. Ada 3 hal, Mbak Anneke. Yang pertama dari sisi people-nya, yang kedua dari sisi teknologinya, yang ketiga dari sisi prosesnya. Nah, dari sisi people-nya, bagaimana kami melakukan edukasi pengayaan kepada SDM-SDM kami, para pekerja kami, sehingga mindset-nya tadi benar-benar mindset digital. Karena yang akan kami hadapi, karena yang akan kami edukasi adalah para UMKM untuk kita digitalisasikan. Nah, kemudian yang kedua dari sisi teknologi. Bagaimana teknologi kita kembangkan sehingga inline dengan pertumbuhan bisnis proses yang ada di produk digital kami. Nah, salah satu contoh yang sudah kami kembangkan adalah machine learning untuk melakukan credit scoring. Jadi udah basisnya seperti udah artificial intelligence di situ. Jadi kami sudah tidak lagi melakukan bisnis proses secara manual, melakukan analisa secara manual, enggak. Itu semuanya sudah diolah oleh mesin gitu. Nah, baru kemudian yang terakhir, bagaimana kami melakukan penguatan di manajemen risiko kami untuk mengawal proses bisnis yang ada saat ini. Nah, sehingga dari 3 yang tadi saya sebutkan, kalau itu sudah berjalan sesuai dengan harapan kami, maka harapannya adalah kredit yang kita akan salurkan berkualitas dan dapat tumbuh berkelanjutan atau growth-nya sustainable. Demikian Mbak Anneke, mudah-mudahan penjelasan saya bisa berarti. Terima kasih. Baik, Pak Bagus, mungkin terakhir ekspektasi Bapak akan ada berapa besar sih pemangkasan suku bunga di 2025 nanti? Mengenai pemangkasan suku bunga, kalau dari sisi kami sendiri, ya, kami tidak bicara di luar, tapi dari sisi kami sendiri, tentunya kami akan melihat kompetitor. Kompetitor sejauh mana menyikapi perubahan dinamika yang terjadi di luar. Nah, kami akan menyesuaikan di situ. Karena bagaimanapun kami harus kompetitif untuk mengawal UMKM ini dapat tumbuh berkelanjutan. Demikian, Mbak. Baik, sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Bapak Ida Bagus Ketusubagia, selaku Direktur Utama PT Bank Raya Indonesia Tbk atau Bank Raya, sudah bersama kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, Mbak.